kampanye di luar jadwal termasuk tindakan pelanggaran pemilu atau tidak? Disebutkan di situ ada sanksi administratif, kemudian ada sanksi pidana juga. Nah, apakah kunjungan kerja ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye? Itu sama saja dengan kampanye di luar jadwal. Halo sahabat Bawaslu, selamat bergabung dalam podcast Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bersama saya Novi. Saat ini telah hadir bersama saya narasumber Bapak Ahmad Fauzi SH, Kasipidum Kejari Timor Tengah Utara. Halo Bapak, apa kabar? Baik Ibu. Luar biasa, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema kampanye di luar jadwal. Untuk itu tentunya pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kampanye dan apa itu citra diri. Mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu kepada sahabat Bawaslu tentang kampanye dan citra diri. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan pertanyaan apa itu kampanye. Kampanye itu sendiri dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, dalam pasal 1 angka 18 dijelaskan tentang apa itu kampanye pemilu. Kampanye pemilu itu sendiri mempunyai arti kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri dari partai politik peserta pemilu tersebut. Kemudian dalam pasal 5 dijelaskan apa itu kampanye pemilihan umum. Kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan untuk meyakinkan pemilih dalam pemilihan umum tersebut. Jadi kesimpulannya, kampanye pemilihan umum merupakan bentuk sosialisasi dari partai politik untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan visi misi program atau citra diri dari partai politik tersebut. Bisa dalam bentuk tentang tujuan, visi, dan macam-macam. Mungkin demikian. Baik, jadi poin pentingnya kampanye itu meyakinkan pemilih melalui visi dan misi. Sementara kalau citra diri itu bagaimana Bapak? Salah satu bentuk dari kampanye pemilihan umum adalah citra diri. Citra, pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti gambaran atau rupa. Jika dikaitkan dengan apa itu citra diri, dalam pasal 22 ayat 4 PKPU nomor 15 tahun 2023 dijelaskan dalam pasal 1 angka 25 Perbawaslu nomor 33 tahun 2018. Apa itu citra diri? Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut dari peserta pemilu tersebut. Jadi citra diri dalam partai politik merupakan gambaran atau rupa dari partai politik dalam peserta pemilu yang dituangkan dalam bentuk visi misi program agar masyarakat atau pemilih paham dan tahu tentang partai politik peserta pemilu tersebut. Demikian. Baik, jadi kesimpulannya citra diri merupakan identitas partai, bisa berupa nomor urut dan lambang partai. Baik, selanjutnya merujuk pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Namun faktanya di Kabupaten Timor Tengah Utara sendiri sudah mulai peserta pemilu atau bakal calon sudah mulai melakukan sosialisasi diri yang mengandung unsur kampanye. Terkait hal ini bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terkait dengan pertanyaan tersebut, jika kita merujuk dalam Perbawaslu nomor 23 tahun 2018, disebutkan di situ ada sanksi administratif,
Kemudian ada sanksi pidana juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 ada sanksi administratif berupa pertama peringatan tertulis, kedua penurunan atau pembersihan bahwa kampanye atau alat peraga kampanye dan atau ketiga bisa dihapus. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ada sanksi pidana. Dalam pasal 492 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pemilu di luar jadwal bisa dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta. Jadi intinya jika ada kampanye di luar jadwal ada dua sanksi. Pertama sanksi administratif, kedua sanksi pidana. Sanksi pidana tadi dan sanksi administratif sudah saya jelaskan di awal seperti itu tadi. Demikian. Baik, menurut Bapak, faktor apa yang membuat peserta pemilu berani mengambil resiko untuk melakukan kampanye di luar jadwal sementara sanksinya sudah jelas? Baik, aturan dan sanksi sudah jelas dan sudah diatur. Jika terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin itu hanya ada segelintir partai politik peserta pemilu. Tidak semuanya seperti itu. Jikalaupun ada partai politik yang mendahului atau yang lebih dulu kampanye di luar jadwal, mungkin menurut pendapat saya pribadi, mungkin mereka ingin segera mensosialisasikan visi, misi, program, citra diri citra diri partai politik sesegera mungkin. Jadi menurut hemat saya itu hanya segelintir dari partai politik peserta pemilu, tidak semua seperti itu. Jikalaupun nekat, mungkin dari mereka ingin segera mensosialisasikan kepada pemilih atau masyarakat. Demikian. Apakah mungkin hal itu terjadi karena mengingat jadwal kampanye yang cukup singkat, yaitu 75 hari? Apakah hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong peserta pemilu untuk mencuri start melakukan kampanye di luar jadwal? Baik, menurut hemat saya, jika kaitan dengan pertanyaan tersebut, dalam aturan sudah dijelaskan, di jadwal sudah diatur sedemikian rupa, ada batasan-batasan tertentu, sudah diatur dan ada sanksinya. Jika masih tetap ingin berkampanye lebih dulu, mendahului dari jadwal yang sudah ditetapkan, itu pasti dari Bawaslu sendiri akan mengkaji, menganalisa apakah itu termasuk pelanggaran bersifat administratif ataukah bersifat pidana, dan tidak serta-merta akan disanksi langsung ke administratif langsung atau ke pidana. Mungkin lebih awal disanksi, diberikan peringatan tertulis, kemudian dibersihkan alat peraga kampanyenya. Jika masih tetap seperti itu atau membandel atau tetap nekat, sekiranya pasti akan diberikan sanksi yang lebih tegas lagi atau sanksi pidana. Mungkin demikian. Baik, mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah kampanye di luar jadwal termasuk tindakan pelanggaran pemilu atau tidak? Baik, terkait dengan pertanyaan itu, kampanye di luar jadwal apakah melanggar atau tidak? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kampanye di luar jadwal jelas termasuk melanggar. Mungkin ada konsekuensinya terhadap peserta pemilu jika terbukti melakukan atau melanggar melakukan kampanye di luar jadwal kampanye. Baik, jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal,
Ada dua sanksi. Pertama, sanksi administratif. Kedua, sanksi pidana. Sanksi administratif ada dalam peraturan Bawaslu nomor 23 tahun 2018. Kemudian sanksi pidana ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sanksi administratif bisa dalam bentuk peringatan tertulis, bisa dalam bentuk penurunan atau pembersihan alat peraga kampanye, kemudian bisa dalam bentuk juga partai politik, bendera dan macam-macamnya dihapus. Kemudian sanksi pidana dalam pasal 492 yang seperti tadi saya jelaskan, setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, jika terbukti melanggar, akan dikenakan atau bisa dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Itu juga terbukti semua. Demikian. Ya, sahabat Bawaslu, jadi kampanye di luar jadwal termasuk tindakan pelanggaran pemilu dan konsekuensinya ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Baik, berbicara tentang kampanye, saat ini kampanye tidak hanya dilakukan lewat pertemuan tatap muka, tapi di perkembangan zaman sekarang kampanye bisa dilakukan melalui media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan lain-lain. Nah, terkait kampanye di media sosial, adakah aturan yang mengatur tentang hal ini? Baik, pertanyaan, adakah aturan atau dasar hukum tentang kampanye melalui media sosial? Saya jawab, ada. Ada dalam pasal 26 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Dalam pasal 26 ayat 1 dijelaskan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, kemudian kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dasar hukumnya sudah jelas diperbolehkan, ada dalam pasal 26. Kemudian dalam pasal 37 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 diatur secara teknis tentang media sosial seperti apa. Pertama, akun media sosial bisa dibuat atau dibikin maksimal 20 akun dalam setiap aplikasi. Contoh FB 20 akun, Twitter 20 akun, Instagram 20 akun dan seterusnya. Kemudian dalam akun media sosial tersebut memuat visi misi, program dan citra diri dari partai politik peserta pemilu tersebut. Kemudian desain dan materi media sosial tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan gabungan antara tulisan, suara, dan gambar. Kemudian materi dalam media sosial tersebut bersifat naratif, kemudian bisa dalam grafis, kemudian karakteristik, interaktif, dan bersifat komunikasi dua arah. Kemudian dalam pasal 27 disebutkan bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf A, B, C, D, E, H, dan I dilaksanakan sejak 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPD dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Demikian jawaban dari saya. Ya, jadi kampanye di sosial media juga diperbolehkan, tapi ada aturan yang mengatur hal tersebut. Untuk itu, untuk para peserta pemilu, diperbolehkan untuk melakukan kampanye dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya, bagaimana jika ada temuan atau laporan tentang peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal?
mungkin alurnya bagaimana sampai laporannya dan sebagainya. Mungkin Bapak dipersilakan. Baik, terkait dengan pertanyaan bagaimana jika ada temuan atau laporan tentang peserta pemilu jika berkampanye di luar jadwal. Kita merujuk dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Dasar hukum dalam pasal 2 tentang temuan dan pasal 8 tentang laporan. Pasal 2 tentang temuan. Penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu dan atau hasil investigasi. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu tersebut bersumber dari pengawasan pengawas pemilu dan atau hasil penelusuran informasi awal. Ayat 2, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Informasi lisan, B. Informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi. C. Informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material, atau informasi dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor. Informasi awal tersebut dicatatkan dalam formulir yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Kemudian dalam pasal 8 tentang laporan. Dalam pasal 8 ayat 1, laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam ayat 2 dijelaskan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Ayat 4, dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Laporan disampaikan sejak tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota atau penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelapor dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi kesimpulannya, bagaimana jika ada laporan atau temuan? Dasar hukumnya ada dalam Bawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Dasar hukum pasal 2 tentang temuan, pasal 8 tentang laporan. Mungkin demikian jawaban saya. Ya, jadi untuk laporannya tetap melalui pengawas pemilu dimanapun tempat dari terlapor tersebut. Betul. Baik, seperti yang kita ketahui saat ini anggota DPR yang masih aktif tengah melakukan reses atau kunjungan kerja ke masyarakat. Nah, ada anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon. Nah, apakah kunjungan kerja ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye sementara belum ada penetapan daftar calon tetap? Baik. Jika ada anggota DPR pada saat masa reses kemudian melakukan kunjungan kerja, apakah diperbolehkan? Gitu ya pertanyaannya. Baik. Jawaban dari saya, itu sama saja dengan kampanye di luar jadwal, atau intinya itu melanggar, karena anggota dewan atau anggota DPR pada saat masa reses dia bertugas atau dia bekerja untuk mengunjungi daerah pemilihan yang dia tempat dipilihnya. Kemudian jika dia pada saat masa reses dia melakukan kampanye atau kampanye terselubung atau mengajak sebagian dari masyarakat daerah tempat dia dipilih, itu sama saja dengan dia berkampanye di luar jadwal. Padahal kita tahu sendiri pada saat masa reses dia turun ke daerah
tempat dia dipilih, ada yang memakai fasilitas dari negara. Jadi kalau dia berkampanye di saat masa reses, sama saja dia melanggar kampanye di luar jadwal. Itu pertama. Kedua, dia memakai fasilitas negara dalam hal berkampanye juga. Jadi kesimpulan dari jawaban dari saya, tidak boleh dan itu melanggar kampanye di luar jadwal. Demikian. Ya, sahabat Bawaslu, kita sudah mendengarkan banyak penjelasan dari Bapak Ahmad Fauzi dan kita sudah mengetahui apa itu kampanye, apa itu citra diri, dan serta aturan-aturan yang mengatur tentang kampanye di luar jadwal. Mengapa perlu diketahui agar peserta pemilu dapat mengikuti tahapan pemilu dengan tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya demokrasi pemilu. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin saya minta kesediaan Bapak untuk memberikan pesan kepada sahabat Bawaslu di luar sana tentang kesiapan dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Silahkan Anda. Oke, baik. Terima kasih. Pesan dan kesan saya untuk pemilu tahun 2024 depan. Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita sukseskan bersama pemilu tahun 2024. Bersikaplah yang bijak dalam menerima segala informasi yang terkait dengan hoaks, ujaran kebencian, dan money politik dalam pemilihan umum tahun 2024. Pilih calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten atau kota, calon anggota DPD sesuai dengan hati nurani masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan terakhir, tetap jaga persaudaraan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak untuk kesannya kepada sahabat Bawaslu dan terima kasih juga untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang dalam podcast ini. Sahabat Bawaslu, dengan demikian berakhirlah sudah podcast Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.